Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihatku di saat tidur, maka seakan-akan dia melihatku pada saat terjaga dan syaitan tidaklah dapat menyerupaiku. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihatku di saat tidur, maka sungguh dia telah melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupaiku. Hadis Tirmidzi, dan dia berkata hadis hasan sahih. Apabila Ustaz Khalid pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan di mimpi tersebut beliau memberi nasihat yang belum pernah ada dikatakan pada zaman beliau kepada Ustaz Khalid dan berpesan agar disampaikan juga kepada umat muslim yang lain. Apakah Ustaz Khalid akan menyampaikan walaupun itu hal baru? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak, karena mustahil bertemu antara pesan Nabi SAW yang datang dalam mimpi dengan apa yang telah beliau ajarkan. Jadi ulama juga membahas masalah mimpi ini. Yang pertama, hadis ini benar, tidak ada yang kita ragukan. Kalau orang lihat di dalam mimpinya Nabi SAW, maka itu adalah Nabi SAW. Tapi perlu diketahui, Ibnu Sirin menjelaskan dalam masalah takwil mimpi dengan panjang lebar. Perlu diketahui, mimpi yang disebutkan ketemu Nabi SAW adalah mimpi yang memang yang sedang dilihat benar seperti apa yang disebutkan ciri fisiknya Nabi SAW. Misal memang Allah perlihatkan kita melihat secara fisik memang Nabi SAW, bentuk alisnya sudah disebutkan bagaimana, warna kulitnya. Kalau misal maaf, ada orang mimpi Nabi SAW tapi orangnya pendek gemuk, itu nggak benar. Karena Nabi SAW apa ciri fisiknya? Tinggi besar kekar, kan beda. Alisnya Nabi SAW berwarna hitam seperti busur panah. Kalau dia lihat dalam mimpi alisnya warnanya merah misalnya, itu berarti bukan. Walaupun tersirat di dalam hatinya ini adalah Rasulullah, karena dipertemukan dengan ciri, karena ini bisa saja gitu kan. Jadi memahami hadis ini adalah kata Ibnu Sirin harus dipertemukan juga dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang ciri Nabi SAW. Yang kedua kata beliau, kalau seandainya fisik Nabi nggak kelihatan, ada kadang-kadang orang mungkin cuma lihat punggung, ada kadang-kadang orang cuma lihat dengar suara, alasannya itu adalah suara Nabi SAW. Maka kata Ibnu Sirin harus dilihat pesan yang disampaikan itu, apakah pesan sesuai dengan pesan Nabi SAW di zamannya atau bukan. Kalau bukan berarti itu bukan Nabi SAW. Karena di sini kata-kata melihat Nabi lebih tepat secara harfiah adalah melihat fisik Nabi, gitu kan? Melihat memang Nabi SAW. Melihat Nabi SAW memang betul-betul seperti itu, gitu kan? Saya pernah mengalami melihat Nabi SAW pada saat saya pertama mengisi materi sirah. Itu saya lihat dalam mimpi saya sendiri, Nabi SAW lagi di hadapan saya, dan kebetulan wajah beliau itu sangat dekat, dan saya mempelajari dalam hadis Bukhari tentang ciri Nabi SAW. Alisnya seperti busur panah, hidungnya seperti apa, bola matanya seperti apa, bibirnya SAW seperti apa, dan itu persis seperti apa yang dalam hadis. Dan saya lihat beliau tidak bicara apa-apa, cuma menghembuskan nafas dari hidungnya. Yang dalam mimpi itu saya lihat saya menghirup nafas itu, gitu. Hanya itu saja. Kemudian saya terbangun. Maka saya sangat yakin itu Nabi SAW. Dan saya tahu pada saat itu memang saya sudah membuka kelas khusus untuk belajar mengajar secara intens masalah sirah dan hadis Nabi SAW, gitu kan. Itu yang saya tahu. Jadi di sini perlu kita ketahui, melihat Nabi SAW dalam hadis Bukhari tadi dan Tirmidzi adalah melihat utuh Nabi SAW, melihat utuh, kita lihat minimal wajah. Nah, kalau kita cuma ini ya, kalau lihat utuh maka itu berarti Nabi SAW. Dan pastikan tidak mungkin Nabi SAW menyampaikan dalam mimpinya apa yang bentrok dengan apa yang ada dalam hadisnya, itu nggak mungkin. Karena tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan hal yang salah, gitu kan. Itu kan hal yang baru berarti. Seperti sekarang banyak orang mengaku ketemu Rasulullah SAW lalu menyampaikan harusnya berzikir membaca 1000 kali kalimat ini dan 1000 kali kalimat ini, dan kalau tidak disampaikan, kalau tidak dikirim dari HP kamu maka kau akan kualat, gitu kan. Itu banyak itu, gitu kan. Pastikan kalau kau tidak kirim, kau hapus, maka akan kualat, diancam 7 hari 7 malam akan datang musibah dan ya, semua tidak benar, khurafat. Dari mana ini, gitu kan. Tidak mungkin. Sementara memang wahyu Allah Subhanahu wa taala itu sudah banyak sekali. Wahyu sudah sangat banyak, gitu kan. Jadi kalaupun Nabi SAW datang, Nabi SAW akan mengingatkan umatnya apa yang memang sebenarnya yang dibutuhkan, yang sifatnya sudah ada penyampaian, cuma mungkin umatnya meninggalkannya. Itu bisa terjadi. Dan ini sangat jarang ya, di antara para sahabat, di antara para tabi'in. Kalau kita baca riwayat-riwayat hidup mereka yang ternukil kepada kita dengan izin Allah masih terjaga, itu tidak jarang sekali di antara mereka menceritakan kalau mereka bertemu Nabi SAW. Ada, tapi tidak banyak, gitu kan.
Artinya memang di kalangan sahabat pun, di kalangan tabi'in, ini bukan sesuatu yang populer, bukan sesuatu yang memang seringnya melihat Nabi SAW dalam mimpi. Sampai saya pernah baca sebuah buku, ada di situ wirid-wirid khusus dibaca untuk ya mimpi Nabi SAW. Dalam mimpi ini tidak pernah sampai ada sunnahnya. Ada yang membaca salawat sampai 1 juta kali, ada yang sholat sampai bagaimana gitu kan. Itu semua hal-hal yang tidak pernah ada contohnya. Allahu a'lam.